mengarahkan ini teman-teman. Jadi mengarahkan tahap pengarahan anak cabang ya teman-teman. Jadi ini sudah proses tahap pengarahan anak cabang. Nah ini bonsai ini ada 3 batang ya teman-teman. Entah gaya apa ini ya. Jadi dulu saya membuat bonsai itu patokan saya itu mau saya bikin gaya ini tidak teman-teman ya. Jadi saya membuat bonsai itu dapat dari bahan alam, donggelan alam. Ya barang itu bentuknya gimana saya ikuti teman-teman. Ya pokoknya gimana dilihat bisa indah gitu loh teman-teman ya. Seumpama orang itu gaya itu kan seperti pose ya. Jadi orang berfoto bergaya. Nah, seumpama gini, sama petinju itu mau dipoto ya, mau dipoto di selfie itu biasanya kan kadang gayanya seperti ini. Nah, itu lebih berkarakter ya, lebih energik ya, bergaya, lebih kuat ya, punya karakter dia begini. Nah kalau tangan satunya diginikan kan ke belakang begini kan ya nggak kelihatan ya teman-teman, kurang berkarakter lah, intinya kurang enak dilihat gitu ya. Seumpama penari jaipong itu dari pinggulnya lemes gini, tangannya pasti juga lemes gini teman-teman. Nggak mungkin tangannya banyak, pinggulnya lentur, tangannya ngececeng gini, kaku gini kan nggak mungkin ya. Nah itu contohnya ya teman-teman. Ini kalau saya loh ya teman-teman. Jadi diibaratkan gini, kalau pohon itu meliuk-liuk, otomatis cabang nanti juga ikut meliuk-meliuk ya. Itu yang di alam ya teman-teman ya. Sama aja ya. Jadi bonsai itu saya dapat itu bentuknya ya. Bentuknya seperti ini. Dibikin seindah mungkin. Pakai logika alam, kalau pohon arahnya ke sini itu cabangnya kemana, arah rantingnya kemana, nanti posisi mahkota di mana itu saya ikuti teman-teman ya. Jadi saya nggak patokan gaya ya. Saya mengenal gaya itu ya baru-baru ini aja ya, belum lama lah. Intinya saya dari dulu membuat bonsai itu mengikuti bentuk pohonnya teman-teman. Bukan saya ini mau saya bikin gaya ini enggak ya. Ya masalah nanti jadinya itu terserah orang yang menilainya. Yang memberi nama itu gaya ini itu terserah. Yang penting saya membuat dengan bentuk seperti ini, cabang nanti enaknya arahnya ke sini, mahkota nanti ke sini gitu ya teman-teman. Ini sebelum kita arahkan, daunnya ini dibuangi dulu ya teman-teman, di pruning dulu agar nanti pengarahannya itu lebih enak ya, lebih jelas. Nah ini hasilnya setelah kita pruning teman-teman ya. Ini ada 3 cabang memanjang seperti ini teman-teman. Nah ini bisa gaya 3 pohon atau apa ya, 3 batang. Ini akan kita arahkan anak cabang ini sudah tahapan, ada yang 1 kali 2 kali teman-teman ya. Tahapan itu maksudnya cabang dibesarkan, dipotong, tumbuh, dipotong lagi. Ini sudah tahapan 2 kali teman-teman, bisa sampai 4-5 kali nanti ya. Ini tumbuh potong lagi, tumbuh potong ya. Ini 1 2 udah 2 ya teman-teman, 1 2 kali tahapan ya. Kita arahkan aja langsung teman-teman. Bagi teman-teman yang belum subscribe ke channel ini, kami persilahkan untuk subscribe ke channel ini. Dan jangan lupa menekan loncengnya agar teman-teman mendapat notifikasi dari video-video saya berikutnya. Nah ini teman-teman, sekarang sudah selesai kita arahkan ya. Sudah selesai kita arahkan anak cabang bonsai ini. Jadi ini bonsai ini berbatang 3 teman-teman. Jadi saya membikinnya 3 mahkota juga ya.
1 2 3. Jadi 3 mahkota, 1 2 3. Kenapa saya bikin 3 mahkota? Soalnya jarak antara cabang 1 dan cabang 2 ini jauh teman-teman. Terus batang cabang batang pohon 1 sama batang pohon 2 ini sama-sama besarnya teman-teman. Otomatis cabang besar dia tetap pertumbuhannya subur, akhirnya dia ada ruang jarak yang kosong, dia akan membuat mahkota sendiri teman-teman. Seperti ini membuat mahkota sendiri. Nah ini juga cabang ini besar ya, batang ini besar sama ini besar ya, besar sama ya. Akhirnya dia mencari tempat sendiri, dia jaraknya agak jauh sama ini, akhirnya dia membuat mahkota sendiri. Seperti ini juga, dia tumbuh besar juga, subur juga, jadi pertumbuhannya sama. Akhirnya dia keluar sendiri jauh, dia lepas dari mahkota ini, dia membuat mahkota sendiri di sini. Jadi ini entah gaya apa ya teman-teman. Yang jelas saya membuat bonsai itu berdasarkan bentuk awalnya teman-teman. Jadi logika alamnya juga kita terapkan ya. Dia kenapa bikin mahkota sendiri? Dia soalnya jarak antara ini dan ini jauh. Terus cabangnya, batangnya ini besarnya sama, otomatis pertumbuhannya juga sama-sama subur. Akhirnya dia keluar dari sini membuat mahkota sendiri. Seperti itu teman-teman. Bonsai itu intinya kuncinya itu konsep awal teman-teman ya. Seperti tadi, berdasarkan mengikuti gerak dasar pohon aslinya, logika alam tadi, kenapa dia tumbuh mahkota sendiri itu sudah saya jelaskan. Itu kalau nanti kita terapkan dengan benar, seumpamanya ini cabang ke sini itu arahnya masuk akal, seumpama cabang tumbuh ke sini itu arahnya masuk akal, nanti tetap simetri segitiga ini teman-teman ya. Intinya untuk mahkota segitiga. Terus ada ruang-ruang dimensi juga teman-teman. Itu kalau kita terapkan, nantinya bonsai itu akan bagus sendiri teman-teman, sesuai perkembangan pertumbuhannya ranting, anak ranting. Kalau sudah ini ruwapet rimbun, seandainya ini santigi yang daunnya kecil, yang rantingnya rapet, ini indah teman-teman. Jadi bonsai bagus itu intinya mudah teman-teman. Kalau kita ngelihat bonsai yang sudah jadi-jadi itu bagus. Nanti kalau teman-teman sudah mempraktekkan sendiri, sudah membuat bonsai sampai jadi sendiri, teman-teman tidak akan gumun sama bonsai yang sudah rimbun jadi. Mungkin teman-teman cuman menilai, wah itu loh bahannya bagus gitu aja. Kalau teman-teman sudah menerapkan pengerjaan dengan benar, nantinya akan seperti itu. Jadi nggak heran kalau lihat barang yang sudah rimbun tuh, nggak heran. Itu proses lama teman-teman. Ya, untuk saat ini teman-teman itu belajar memahami karakter pohon. Seumpama pohon itu gaya seperti ini, larinya cabang mahkota itu nanti kemana, itu harus diterapkan dengan pas teman-teman, dengan benar ya. Nanti akan dilihat pun juga enak teman-teman. Itu aja satu kuncinya. Terus kedua, penataan cabang dimensi ini sangat penting. Keseimbangan antara batang, cabang 1, 2, 3 ini berurutan, itu sangat penting teman-teman. Jadi intinya satu, konsep yang benar sesuai bahan yang kita dapat, sesuai logika alamnya. Kedua, keseimbangan antara batang dan cabang ini harus terpenuhi teman-teman. Nah, dimensi-dimensi, jadi pakem-pakem alur pohon ini harus kelihatan, itu harus kita penuhi dulu ya. Masalah bonsai rimbun mateng itu nanti proses teman-teman. Nah itu teman-teman, yang penting itu dasar-dasarnya dulu kita penuhi teman-teman.
Nah, dengan sendirinya nanti bonsai ini akan sesuai waktu, akan rapet, mahkota semua terpenuhi, anak cabang semua imbang, anatomi semua terpenuhi, mulai dari akar, cabang, batang, anak cabang, nanti akan indah sendiri teman-teman, akan indah sendiri. Jadi nantinya teman-teman itu nggak heran lihat bonsai yang sudah rimbun kerumpul-kerumpul, itu nggak heran. Nanti paling cuman bahan dasarnya bagus gitu aja. Nah, ini teman-teman, ini pengarahan yang sudah selesai. Nah, ini anak cabang ini harus minimal sepertiga lah dari kebesaran batang ini besarnya. Ini buat dimensi belakang ini cabang 1, anak cabang 1, 2, 3 belakang. Ini nanti bisa dibesarin buat anak cabang juga. Ini ada titik tumbuh. Nah, ini nanti mahkota habisnya segini teman-teman. Nah, seginilah habis. Nah, terus ini dia batang besar lari ke sini, dia akhirnya lepas membuat mahkota sendiri di sini. Nah, ini juga ini memanjang keluar, dia akhirnya cari sinar matahari sendiri, dia bikin mahkota sendiri. Soalnya dia juga subur, dia juga ingin hidup mewah, juga ingin mandiri, akhirnya dia membuat mahkota sendiri. Seperti itu teman-teman. Nah, belakang bawah ini dibuat ngisi ruang dimensi teman-teman ya, sedikit aja nanti nggak apa-apa. Nah, jadi gaya-gaya seperti ini kalau kita menerapkannya dengan benar juga nantinya indah teman-teman. Kalau sudah rimbun, mahkota sudah terpenuhi semua, akhirnya indah teman-teman. Yang penting kita penuhi dulu dasar-dasar awal pengerjaan konsep itu teman-teman.